Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inayah, kelas A1 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasan Semarang, NIM 21102021031. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori realisme dalam hubungan internasional. Nah, teori realisme ini merupakan salah satu grand teori dalam ilmu politik untuk menjelaskan hubungan internasional. Teori realisme ini juga salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam hubungan internasional, terutama sejak berakhirnya Perang Kedua. Kemudian yang pertama yaitu hakikat aktor internasional, di mana dalam pandangan realisme di sini adalah state sebagai aktor internasional. Mereka memang mengakui aktor-aktor lain seperti NGO, MNC, dan lain-lain. Tetapi mereka menganggap bahwa negara adalah aktor utama atau domain yang paling utama. Kemudian, hakikat kepentingan internasional dalam teori realisme ini. Dalam teori realisme ini, kepentingan internasionalnya sejatinya memang sudah berasal dari dalam negara tersebut. Negara manapun, mereka pasti akan mengutamakan kepentingan negaranya. Dan tidak hanya negara yang besar saja, tapi negara yang kecil pun turut mengutamakan kepentingannya untuk menjamin kedaulatan negaranya sendiri. Dan semua kepentingan keamanan, ekonomi, itu disebut dengan based or survival, atau tergantung pada bagaimana pencapaian mereka untuk kepentingan negaranya tersebut. Kemudian hakikat struktur internasional dalam teori realisme ini adalah bersifat anarki. Anarki itu artinya adalah seperti tidak ada aturan atau tidak ada yang lebih kuat dari negara. Setiap negara tidak bisa menggantungkan dirinya kepada negara lain karena nasib negara itu yang menentukan adalah negara itu sendiri. Bisa jadi hukum internasional dianggap tidak utama karena memang negara adalah faktor utama dalam aktor utama. Oke, selanjutnya yaitu ada istilah zero sum game, yang artinya adalah akan ada satu aktor yang akan menang dalam suatu konflik atau peperangan antar negara, atau bisa diartikan juga negara satu bisa menang dan negara yang satunya akan kalah. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah ada istilah balance of power, yang artinya semua negara sama-sama akan menggunakan dan juga menyumbangkan kekuatannya, terutama dengan self-help atau bantuan dari diri sendiri, karena memang untuk kepentingan diri sendiri atau negaranya sendiri. Next adalah basic assumption dari teori realisme. Dalam teori ini ada teori realisme ini memandang pesimis sifat manusia dan juga meyakini bahwa hubungan internasional itu adalah konfliktual yang pada akhirnya akan diakhiri dengan war atau perang. Dalam teori ini juga menunjukkan tidak adanya kerjasama dengan negara lain. Meskipun ada kerjasama, masing-masing mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Dan apabila kepentingan tidak tercapai, maka bisa terjadi kelas yang akhirnya menimbulkan konflik atau perang. Kemudian mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan nilai domestik. Mereka lebih mengutamakan kelangsungan hidup mereka, karena dalam negara tersebut ada society yang akan dimaksimalkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu mereka menjaga kedaulatan negaranya. Nah, selanjutnya dalam kebijakan luar negeri, aktor akan menggunakan power untuk mengejar kepentingan mereka, dan dalam realisme power ini merupakan sebagai elemen yang dapat meningkatkan kapabilitas dan mewujudkan bahwa negara itu adalah negara yang hebat. Kemudian dalam
memandang bahwa negara dengan negara lainnya itu tidak seimbang, atau anggap saja zero sum game, di mana nanti akan ada yang menang dan juga akan ada yang kalah. Nah, teori ini beranggapan bahwa sifat manusia itulah yang membuat terjadinya suatu perang. Karena keegoisan manusia seperti nafsu kita terhadap kekuasaan, sikap kita yang tidak mempercayai orang lain, dan lain sebagainya. Manusia yang tidak kooperatif akan memicu suatu perang. Makanya dalam teori ini, jika kepentingan itu tidak bisa tercapai atau ada beda tujuan yang menimbulkan konflik dan kelas antar negara. Jadi itu penjelasan dari teori realisme. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.